Ada 9 yang sudah lebih dulu hadir ya. Silakan diisi dulu presensinya yang ada di Terpadu ya. Khawatir lupa nanti. Diisi terlebih dahulu. Kalau saya lihat dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang sekarang, alhamdulillah hadir ya tepat waktu ya sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai selesai ya, sampai selesai. Baik, ini pertemuan yang terakhir sebelum UTS ya, sebelum ujian tengah semester. Rencananya kalau menurut jadwal yang sudah diberikan ke para dosen itu tanggal mulai hari Senin besok ya, tanggal 13 13 Februari 13 November sampai dengan tanggal 24 ya, sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat 2 minggu pelaksanaan UTS-nya. Saya tidak tahu untuk hari Jumatnya apakah kalau hari Jumat UTS kan libur ya. Hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15, 16, 17 ya. Tanggal 17-nya kan hari Jumat itu kemungkinannya diliburkan ya. Hanya yang tanggal 24-nya. Saya tidak tahu apakah yang tanggal 24-nya juga libur atau ada perkuliahan seperti biasa. Ya. Belum ada pengumuman lebih lanjut ya. Kalau dilihat dari jadwal kan tanggal 13 sampai tanggal 24. Nah, tanggal 24-nya kan itu kosong ya. Nah, apakah perkuliahan seperti biasa atau istirahat dulu atau bagaimana? Nah, itu belum ada pengumuman resmi ya dari pihak kampus. Tapi yang jelas kalau inginnya ya istirahat dulu ya. Ya pasti mahasiswa mungkin kelelahan atau capek setelah digojlok ya dengan ujian tengah semester selama 2 minggu. Tapi semuanya tergantung kepada pihak kampus ya. Kalau ada perkuliahan ya kita perkuliahan. Kalau tidak juga tentu tidak presentasi ya. Mungkin kalau presentasi makalah bisa di minggu berikutnya. Nah, sebelum kita mulai dengan agenda yang pertama ya, tahsin tilawah, tentu akan kita isi dulu dengan pengumuman-pengumuman atau informasi penting berkaitan dengan kegiatan setelah UTS. Setelah ujian tengah semester memang seperti biasanya di perkuliahan pendidikan agama Islam itu ada jadwal atau ada bagian presentasi dari mahasiswa. Jadi selama 6 kali pertemuan itu dosen yang mengisi perkuliahan. Nah, selanjutnya giliran mahasiswa untuk mempresentasikan makalah-makalah yang ada di RPS ya. Di RPS itu sudah dicantumkan pokok bahasannya. Nah, hanya saja memang di sana ada 2 pokok bahasan ya. Ada satu bahasan atau ada satu perkuliahan, satu pertemuan yang kalau dilihat atau dibaca itu ada 2 pokok bahasan sebenarnya. Seperti misalnya sekarang itu ada pembahasan tentang adab atau etos kerja Muslim dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan umat Islam atau politik di dalam Islam. Kemudian di pertemuan berikutnya juga ada pembahasan tentang ekonomi dengan pokok bahasan yang lainnya. Nah, tentu ini pilihan silahkan nanti mahasiswa memilih mana yang ingin dibahas atau yang ingin disampaikan atau dipresentasikan. Nah, tentunya dari 15 orang ya ini tentunya dibentuk kelompok ya, teknisnya silahkan diatur. Nanti mungkin di setelah maghrib ya setelah maghrib diberi kesempatan untuk komunikasi dengan teman-teman, dengan mahasiswa untuk menentukan kelompoknya ya, kemudian menentukan pilihan mau pokok bahasan yang mana ya. Jadi dari pertemuan setelah UTS, nah itu minggu berikutnya itu bagian dari mahasiswa. Silakan saja dikomunikasikan. Nah, tentunya teknisnya nanti mahasiswa membuat
makalah, ya, membuat makalah, dan makalahnya tidak perlu dijilid, ya, tidak perlu hanya di emailkan saja, dikirimkan saja. Praktisnya kemana? Apakah di WhatsApp grup atau di WhatsApp, ya, atau di emailkan, itu boleh, pilihan, silakan, ya. Kemudian ada PPT, ya, yang ditampilkan kepada teman-teman mahasiswa, ya, berkaitan dengan presentasi makalah pokok bahasan yang ada setelah UTS. Nanti ada waktunya untuk didiskusikan. Saya kira itu mungkin, ya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai UTS itu sendiri, ya, selama ini memang UTS-nya dalam bentuk esai, ya, bentuk uraian, ya. Biasanya saya antara 5 sampai 10 soal, ya, antara 5 sampai 10 soal, tergantung pokok bahasan yang sudah disampaikan. Jadi untuk ujian tengah semesternya tidak menggunakan tidak menggunakan multiple choice, ya, multiple choice ABCD. Ya, mudah-mudahan sebenarnya inginnya multiple choice, ya. Jadi ada pilihan ABCD, ya, tapi lihat situasi saja, lihat kondisi apakah memungkinkan selesai untuk pembuatan soalnya. Tapi yang jelas yang mungkin bisa dilakukan adalah bentuk ujian UTS-nya itu menggunakan soal uraian atau esai, ya. Saya kira itu dua pengumuman, dua informasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan tugas yang kemarin sudah mengirimkan, ya, Nita Soleha, ya, Ristanti, Zaki, Anissa, Azahwa, Salsabila, kemudian Citra, Siva, Azuri, Verina, Suci, dan Sefri, ya. Jadi ada 12 nih. Ada 12 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Berarti kan sisanya ada 3, ya, 3 lagi. Silakan, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk mengirimkan. Saya ingin tahu bagaimana tugas yang kemarin itu dilaksanakan. Nanti berkaitan dengan isinya, saya akan mengambil sampel saja, sampel beberapa untuk dievaluasi, ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Bapak izin, saya Jasmine udah ngumpulin tugas Pak via WA juga, sama kemarin nge-email juga. Oh gitu, ya. Iya. Tadi sore saya cek belum. Yang saya lihat itu ya 10 12 itu. Berarti memang dicek dulu, ya, emailnya apakah ada kekeliruan, ya, untuk Yasmin, ya. Tinggal nanti dikonfirmasi aja, ya, emailnya apakah sudah betul, karena yang saya lihat di email itu nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Yang terakhir itu Verina Menanda, ya, yang masuk itu. Berarti kemungkinannya belum masuk, atau emailnya mungkin ada kesalahan. Nah, coba dicek lagi. Tapi kalaupun tidak, langsung aja dijaprikan aja, ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan dijaprikan saja sekarang, ya. Kalau memungkinkan bisa sekarang dikerjakan atau dilakukan. Ya, kalau sudah ada laporan seperti itu, ya berarti sudah konfirmasi, ya, dikerjakan. Berarti tinggal yang lainnya nih, saya tunggu, ya. Baik, ada lagi yang mau konfirmasi? Eka, Pak. Eka juga sudah, ya? Sudah, Pak. Iya, berarti saya catat dulu, ya, Yasmin. Ya mungkin saya cek lagi. Tadi saya pada asar, ya, cek ke email, ya, atas nama Yasmin dengan Eka itu belum muncul. Mungkin belum saya lihat lagi, ya, ke bawahnya, ya. Satu lagi siapa? Kan ada 15, ya, ada 15. Nita, Ristanti, Zaki, Anissa, Sahwa,
Salsabila, Citra, Siva, Azuri, Verina, Suci, Sepri, Yasmin, Eka. Satu lagi. Bambang. Oh iya, Bambang ya. Bambang, ini gimana kabarnya? Belum masuk ya? Bambang sudah ada? Belum ya? Ya, bentar. Ya, baik. Sudah ya? Sudah konfirmasi ya? Berarti nanti Yasmin dan Eka saya cek lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Ada lagi yang mau memberikan konfirmasi atau memberikan catatan berkaitan dengan tugas yang kemarin? Ada masalah atau ada ada kesulitan? Silakan. Tidak ada ya? Oh, sebentar, ini ada chat. Iya, baik. Ya, diizinkan ya. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan masih standby ya. Masih standby. Barusan tadi ada yang izin ya, karena pekerjaannya sehingga harus keluar dulu. Tapi setidaknya yang pertama harus absen ya di tingkat padu, dan yang kedua konfirmasi. Itu yang paling penting. Alhamdulillah ini Bambang sudah masuk ya. Bagaimana Bambang? Tugasnya sudah? Sudah Pak, sudah di email kan? Pak. Ya, saya belum lihat ya nama-namanya. Tapi nggak apa-apa ya, kalaupun ini coba aja dijaprikan ke WA ya, ke WA saya, dijaprikan saja. Kalau di email saya belum lihat ya. Yasmin, Eka, Puji, berarti semuanya alhamdulillah sudah mengerjakan. Baik, berkaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakannya. Karena ini kembali kepada mahasiswa ya. Jadi fungsi tugas itu adalah untuk merecall pemahaman, atau mengingat kembali ya pemahaman yang sudah, atau ilmu ya, pengetahuan yang sudah diterima ya. Kemudian itu dituliskan kembali ya, sehingga ingatannya relatif kuat ya, karena perintah agama untuk mengikat ilmu dengan menuliskannya ya. Qaidul ilmi ya, bil kitabah ya. Qaidul ilmi, ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Nah, jadi itu alternatif saja, agar kita bisa mengingat apa yang sudah disampaikan. Nah, kalau saya berikan catatan dari sampel yang saya baca ya, belum semua, tapi dari sampel itu saya bisa memberikan gambaran mahasiswa memang masih terpaku pada definisi satu persatu ya, masih terpaku pada definisi satu persatu. Nah, belum melihat apa sih yang menyamakan istilah tersebut dan apa yang menjadikannya beda. Saya ulangi, jadi mahasiswa dari tiga sampel yang saya baca itu masih terpaku pada definisi masing-masing istilah. Nah, belum melihat kepada persamaannya atau titik singgungnya, begitu ya. Titik samanya itu belum dilakukan. Begitupun dengan titik bedanya apa. Nah, saya sampaikan titik persamaannya ya, dari semua istilah-istilah yang berhubungan dengan pokok bahasan kemarin. Titik persamaannya itu adalah semuanya membicarakan tentang perilaku ya, perilaku atau budi pekerti kalau bahasa orang tua kita zaman dahulu ya. Generasi Orde Lama itu mengistilahkannya dengan budi pekerti ya. Jadi semuanya membicarakan tentang budi pekerti manusia atau perilaku manusia. Itu persamaannya. Nah, yang perbedaannya apa? Nah, yang perbedaannya yang muncul atau yang terlihat jelas adalah sumber pengambilannya atau sumber referensinya atau sumber rujukannya dari masing-masing istilah tersebut.
Kalau Islam berarti sumbernya adalah Al-Quran, kemudian Sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga jejak atau apa-apa yang ditinggalkan oleh para salafus soleh. Maksudnya para salafus soleh itu para sahabat, para tabi'in dan muridnya ya, tabi'un tabi'in. Itu orang-orang soleh yang terdahulu. Istilahnya dalam bahasa agama itu disebut dengan salafus soleh. Ya. Itu sumber dari akhlak ya, akhlak. Kemudian standar atau panduan dari istilah-istilah tersebut. Nah, itu yang membedakannya. Nah, ini yang mungkin bisa saya berikan catatan atau evaluasi ya berkaitan dengan persamaan dan perbedaan istilah-istilah antara karakter, antara moral, nilai, tabiat, sifat, dan adab. Tapi itu suatu awalan yang mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut ketika akan menjawab soal-soal di dalam ujian ya. Jadi bukan hanya menjelaskan satu demi satu istilahnya, tapi juga harus melihat atau mencari apa sih yang menyamakannya, apa yang membedakannya. Itu ya yang bisa saya sampaikan evaluasinya. Baik, ada yang mau disanggah, yang mau disampaikan? Cukup? Cukup ya? Itu ya masukannya atas catatannya. Nah, kalau tidak ada, kita langsung saja buka Al-Quran. Ya, mushafnya silakan dibuka. Kemudian lihat surat Al-Qari'ah dan At-Takasur. Ya. Kemarin kalau tidak salah sampai surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan surat At-Takasur dan Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, surat At-Takatsur. Kemudian yang berikutnya surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, catatannya yang saya ketahui ya, dari bacaan umat Islam umumnya sering keliru ketika membaca surat At-Takasur ini. Surnya itu kadang sering dipanjangkan. Alhaakumut takatsur. Nah, kadang
terutama anak-anak ya, anak-anak atau pelajar itu sering tidak melihat ya, melihat ujungnya padahal di sana tidak ada tanda panjang ya. Takatsur yang panjang cuma huruf kaf saja karena ada alif di sana. Alha itu panjang karena ada fathah berdiri. Alhaakumut takatsur. Tebal ya, sur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Nah, roknya di sana tipis ya, tidak tebal seperti sur. Sur bir hatta zur. Nah, kalau ini zur tebal. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Ya, tolong tidak tergesa-gesa ya, tidak terburu-buru. Nah, kemarin temannya ada yang memberikan yang menyetorkan ya, karena mungkin suratnya panjang sehingga terburu-buru ya, kesannya terburu-buru sehingga banyak yang bacaannya banyak yang tidak pas ya, seperti hukum nun sukun dan tanwinnya, hukum mimnya itu karena terburu-buru tadi karena mungkin panjang ya, surat yang tadi saya berikan catatan surat Al-Fajr ya, dan itu panjang juga ya, panjang sekali ya. Makanya untuk saran saya yang mau setoran, coba mulai dari surat yang mungkin tidak terlalu panjang dulu ya, di yang ya paling panjang mungkin surat Al-Qari'ah 11 ya. Ini Al-Qari'ah kan 11 ayat. Jangan sampai kalau Al-Fajr kan lumayan. Al-Fajr berapa ayat itu? Al-Fajr itu 30 ya. 30. Nah, coba yang pendek-pendek seperti tadi ya. At-Takatsur, Al-Qari'ah ya. Di surat At-Takatsur ini ada nun tasydid ya. Nah, ini harus dan mim tasydid ya. Tuh la tarawunna thumma la tus'alunna. Nah, itu digunahkan, didengungkan, ya ditahan. Alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, itu ya. Kemudian catatan untuk surah Al-Qari'ah. Ini berdasarkan voice note atau berdasarkan apa yang sering terjadi di masyarakat ya, di pengajian kadang ini sering lupa. Al-Qari'ah itu ain ya, bukan a. Nah, kadang Al-Qari'ah karena bacanya dari Latinnya, padahal di sana huruf ain. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Gitu ya. Itu catatannya untuk surah Al-Qari'ah. Yang kedua ini berkaitan dengan tadi ya, mad tabi'i itu tidak berlaku ketika bertemu dengan alif lam. Jadi tidak panjang ya. Mal langsung mal qari'ah. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini hanya makharijul huruf saja yang harus diperhatikan ya, tadi yang ain. Kemudian masih hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Fa awas jangan pa ya. Fa jangan pa amma. Nah, biasanya orang Sunda itu huruf F itu dibaca dengan P. Nah, padahal itu fa amma ya. Bukan pa amma. Nah, itu kan sering kita dengar anak-anak atau teman-teman itu membaca seperti itu. Nah, huruf fa ada udara ya, ada udara yang keluar untuk menyebut. Fa amma man. Nah, tahan ya. Sabar ya, sabar, jangan tergesa-gesa. Man saqulat mawazinu. Mawazinu. Itu ha ya, huruf ha.
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu itu ya, hawiyah narun hamiyah hamiyah. Itu ya catatan dari pembacaan surat At-Takasur dan Al-Qari'ah. Nah, tentu di rumah ya, kalau ingin lebih mantap lagi bisa mengikuti majelis taklim ya, majelis taklim, kemudian talaki bacaan suratnya, sehingga selain di perkuliahan juga bisa diperkuat ya di majelis taklim atau di pengajian yang ada di masjid ya, pengajian remaja atau pemuda ya. Saran saya silakan terlibat di masjid masing-masing. Baik, ada yang mau menanggapi? Silahkan. Berkaitan dengan tahsin tilawah. Ada? Jelas? Ada yang mau komplain? Silakan. Bacaannya mungkin disalahkan atau bagaimana ya? Silakan. Dibuka mic-nya. Cukup, Pak. Ya, Zaki gimana? Silakan, ada? Cukup, Pak. Udah. Ya, cukup. Baik. Ya, hari ini kita Suaraku kenapa, cuy? lanjutkan ke agenda yang kedua ya. Pokok bahasan yang akan kita diskusikan bersama berkaitan dengan adab ya, berkaitan dengan adab atau etos kerja atau akhlak kerja seorang muslim ya. Tentu PPT atau bahannya sudah dibaca ya, saya yakin sudah dibaca. Yang jelas ini sebenarnya berisi panduan bagi seorang muslim ketika dia bekerja ya di tempatnya masing-masing. Ini sebenarnya berkaitan atau berhubungan dengan pokok bahasannya kemarin ya, masih berhubungan dengan akhlak ya, akhlak. Hanya saja sekarang dispesifikkan akhlak itu ditampilkan ya di dunia kerja. Saya akan coba screen dulu ya, screen bentar ya. Oh, ini belum muncul ya. Tapi sudah dibuka ya, sudah dilihat ininya apa? PPT-nya. Sudah, Pak. Sudah dilihat belum? Sudah ya. Ya. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ada yang mau menanggapi? Yang sudah baca siapa? Jaki, Pak. Yo, Zaki, mau menanggapi? Mau tanya, Pak, kalau untuk ini, Pak, cara untuk pentingnya menghindari konflik dan mencari solusi yang baik dalam situasi yang sulit di tempat kerja itu gimana ya, Pak, menurut Islam? Ya. Sebentar ya. Masih terdengar ya suara saya ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Bentar ya, saya mau buka dulu PowerPoint-nya berkaitan dengan pokok bahasan kita sore hari ini. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya ini menarik ya. Jadi Zaki menyampaikan kasus di perusahaan atau di tempat kerjanya. Bagaimana kita mengelola konflik di perusahaan. Ya, terus terang saja memang ini sering terjadi konflik itu ya, konflik dengan
dengan apa? Dengan teman kerja, ya, atau konflik dengan atasan, konflik dengan anak buah. Nah, itu sering terjadi. Nah, bagaimana Islam memandang masalah ini, ya? Bagaimana mengelolanya, atau bahasa kerennya, bagaimana manajemen konflik menurut Islam? Yang pertama tentu, ya, ini langsung saja ya dijawab ya. Yang pertama tentu kita harus memahami bahwa konflik itu sesuatu yang lumrah, ya, sunatullah, ya, sunatullah. Konflik itu senantiasa ada dimanapun, kapanpun, ya, sejak kita lahir pun, ya, sampai kita wafat pun, kadang konflik itu akan ada, ya, akan selalu muncul, ya. Nah, tentunya, ya, kita harus bisa mengelola atau memanage, ya, konflik tersebut, ya. Konflik itu sendiri kan ada dua. Yang pertama konflik internal, konflik antara diri kita sendiri. Kemudian yang kedua konflik antara diri kita dengan orang lain. Nah, konflik antara diri kita dengan orang lain ini, nah, itu meliputi konflik kita dengan atasan, konflik kita dengan bawahan, ya, konflik kita dengan teman sejawat, ya, dengan teman sejawat. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita lihat, ya, konflik itu dimulai dari sumbernya atau tipe konfliknya. Biasanya kan tipe konflik itu biasanya muncul dari persoalan hubungan, ya, hubungan, kemudian persoalan kebutuhan. Kalau saya lihat dalam ilmu manajemen, ya, manajemen konfliknya. Kemudian konflik itu biasanya bersumber juga dari persoalan umur atau latar belakang pendidikan, kemudian juga persoalan orang ketiga, ya, kemudian perbedaan tujuan, ya, kan masing-masing tujuannya beda-beda ketika dia masuk kerja itu, ketika ada di perusahaan itu kan beda-beda tujuannya, kan tidak sama, ya. Kemudian juga berkaitan dengan cara komunikasi, ya, cara komunikasi yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Karena kita tentu meskipun ada di tempat kerja yang sama, tapi komunikasinya kan berbeda-beda, ya, gayanya. Begitupun dengan persoalan kepribadian. Nah, ini tipe-tipe konflik, ya, sumbernya maksudnya. Nah, tentu ini ada solusinya. Nah, disesuaikan dengan tipenya. Kalau misalnya persoalan hubungan, berarti muncul kan sikap saling memahami, nah, sehingga muncul atau lahir toleransi. Kalau persoalan kebutuhan, berarti harus diidentifikasi, ya, dan mengusahakan kebutuhan serta menentukan skala prioritas. Kalau masalah umur atau intelektual atau latar belakang, berarti ya harus diberikan pengetahuan atau contoh konkret, ya, contoh konkretnya ketika ada permasalahan di perusahaan. Nah, itu contohnya, ya, contoh dilihat dari tipe-tipenya atau sumber konfliknya. Kalau persoalan kepribadian misalnya, berarti kita harus memahami setiap orang itu punya kepribadian yang unik. Nah, kita harus memahami sehingga cara kita bereaksi tentu harus disesuaikan, ya, dan tidak boleh berlebihan karena tadi masing-masing punya kepribadian, punya gaya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa cara yang saya lihat di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengabaikan konflik itu. Jadi jangan ditanggapi secara serius. Jadi kadang konflik itu tidak perlu dihadapi, akan tetapi dilupakan, bahkan diabaikan, ya, karena memang momentumnya kalau dihadapi atau diseriuskan itu bisa berkepanjangan. Makanya manajemen konflik yang pertama adalah lupakan atau abaikan konflik. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
ketika saudaranya ya ketika beliau berdakwah, saudaranya ya pamannya ya seperti siapa pamannya itu Abu Lahab ya, itu sering merecoki ketika Nabi berdakwah di sebuah tempat, pamannya itu ikut di belakang ketika Nabi keluar, nah, pamannya itu terus memberikan provokasi, menuduh atau membuli Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi tidak menghadapinya, tapi membiarkannya, mengabaikannya. Kemudian yang kedua, ketika Anda mendapatkan konflik di perusahaan, coba lihat ya, karena masalah apa? Apakah pendapatnya yang tidak kita akomodasi, pendapatnya yang kita abaikan? Nah, coba kita akomodasi pendapat dia. Ya, nah bagaimana tanggapannya? Kalau kita mengakomodasi pendapat dia yang berseberangan atau yang bertentangan dengan kita. Itu ya, yang kedua. Kemudian yang saya tahu dari referensi yang ada, kita berkompetisi. Ya, ketika kita konflik, ya berkompetisi. Ya, siapa yang benar, siapa yang tepat, siapa yang sesuai dengan realita, ya, yang sesuai dengan kebutuhan di tempat perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya selain kompetisi adalah kompetisi itu kan berlomba-lomba ya, kompetisi itu berlomba-lomba siapa yang terbaik, siapa yang unggul begitu ya. Kemudian yang berikutnya berkolaborasi, ya berkolaborasi. Ini diantara manajemen konflik yang dilakukan. Dan yang terakhir kompromi, ya kompromi, ya. Ya mungkin ketika kompromi kita akan kehilangan beberapa hal, tapi kita akan mendapatkan beberapa hal. Nah, itu biasanya dilakukan ketika kita berkonflik dengan mereka. Jadi kompromi. Nah, jadi jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan merasa benar sendiri. Nah, tapi coba lakukan pola-pola atau manajemen konflik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi saya hanya menyebutkan contoh-contohnya sedikit saja ya. Misalnya contoh kompromi, misalnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kompromi dalam perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, di mana para sahabat waktu itu tidak menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah karena mengesankan bahwa umat Islam dilemahkan dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang kalah. Tapi Rasulullah berpikiran ke depan, ya kalau tidak kompromi, kalau tidak dilakukan akan berdampak negatif terhadap perkembangan umat Islam. Justru ketika perjanjian Hudaybiyah ini dilakukan, justru memberikan manfaat ya kepada kaum muslimin. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah dilarang untuk melaksanakan ibadah haji ya ke Mekah. Kemudian dilakukanlah perjanjian tersebut. Nah, di antaranya perjanjian tersebut itu dilakukan selama 10 tahun ya, masa gencatan senjata lah istilahnya itu ya. Rasulullah dilarang untuk beribadah haji. Kan itu merugikan kaum muslimin, tapi ini bentuk kompromi yang memberikan manfaat kepada umat Islam. Ya, daripada harus berperang ya, mengorbankan umat Islam yang masih sedikit waktu itu. Nah, ini contoh kompromi. Itu ya, Zaki ya, yang bisa saya jawab berkaitan dengan mengelola atau manage konflik yang ada di perusahaan. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Pak. Berikutnya silakan. Yang sudah baca mungkin bisa mengajukan komentarnya atau pertanyaan berkaitan dengan konflik di dunia pekerjaan. Ya, di dalam web fakultas web Seterpadu ya, PPT-nya memang ada 2 yang harusnya diberikan, tapi saya hanya memberikan 1 dulu ya, berkaitan dengan akhlak dan etika bekerja dalam Islam. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan sharekan ini, mudah-mudahan terlihat. Ada ini? Ada, Pak. Ada Pak. Ya. Adab Islami dalam pergaulan dunia kerja.
Nih. Nah, ini coba lihat ada dua foto ya, ada dua gambar serupa tapi tak sama. Yang satu ini profil orang yang meminta-minta ya. Sementara yang kedua ini orang yang tidak bisa melihat, terlihat dari tongkat ya yang ada di depannya, kemudian dia berusaha untuk menjual sesuatu ya, menjual sesuatu. Tentu ini sepertinya serupa ya, sama-sama meminta ya. Yang membedakannya apa? Di antara dua gambar ini? Usahanya. Apa? Usaha. Dilihat dari usahanya ya. Kalau ini tidak ada usaha, hanya sebenarnya usaha juga ya. Menyodorkan tangan itu usaha. Tadi tidak kreatif ya. Kalau yang kedua, ini yang gambar orang yang buta ini, dia berusaha menjual sesuatu ya. Jadi orang mendapatkan sesuatu dari apa yang dia jual. Ada apa istilahnya itu, ada transaksi. Jadi tidak mengemis. Yang disukai oleh Allah tentunya adalah orang yang berusaha dengan kedua tangannya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau yang pertama ini, yang ada di belakang motor ya, ini menunjukkan tidak ada ikhtiarnya, ada usahanya ada, tapi hanya meminta-minta. Nah, tentu ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bekerja adalah mulia. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari dan riwayat dari yang dikutip dari hadis Imam Bukhari. Di sini Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sekiranya seorang di antara kamu mengambil talinya, kemudian dengan yang mencari dan memanggul kayu bakar di punggungnya, itu lebih baik daripada ia mendatangi seseorang meminta-minta. Ya. Nah, ini sudah disampaikan sebelumnya ya. Barang siapa yang sore hari, nah, ini sudah ya, sudah paham ini hadis riwayat Tabrani. Di PPT yang ada di Sitar Padu juga ada ya ini. Kemudian Allah mencintai seseorang ya yang bekerja, dia lakukan secara itqan, secara profesional. Ya, berikutnya, nah ini ada adab. Yang pertama ini adab penampilan dan berpakaian. Ini harus diperhatikan ketika kita bekerja. Kemudian yang kedua, nah ini ya, harus berusaha menampilkan wajah yang ceria. Jangan kalah sama Mr. Bean. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau meremehkan berbuat baik sedikit pun, meski engkau meski dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang simpatik atau wajah yang bersinar. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang harus ditampilkan sebagai seorang muslim ya. Jadi seorang muslim itu adalah seseorang yang tidak cemberut ya. Nah, jadi harus menampilkan wajah yang ceria. Ya meskipun banyak masalah, meskipun banyak hutang ya. Nah, coba tampilkan seperti Mr. Bean ini ya. Meskipun Mr. Bean kan hanya ada dalam film ya. Lucunya kalau dalam kenyataannya, dalam realitas kehidupannya mungkin tidak seperti ini ya. Yang berikutnya rapih ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah melihat seseorang yang rambutnya kacau balau, ya, tidak rapi. Nah, spontan beliau berkomentar, apakah orang ini tidak memiliki minyak yang dapat dia pergunakan untuk merapikan rambutnya? Nah, jadi kalau seorang muslimah tentu kan ditutup dengan dengan jilbabnya ya, dengan kerudungnya. Tapi bagi seorang muslim tentu dia harus berusaha rapih ya. Karena memang diperintahkan oleh agama. Ya. Nah, jangan sampai ini ya seorang Jose Mourinho ini ya di Premier League ini bukan Premier League ya, ini di Liga Spanyol ya. Hampir sebagian besar para pelatih sepak bola itu pakaiannya rapi-rapi. Hanya beberapa orang saja yang memakai training ya, memakai jaket olahraga ya. Tapi sebagian besar menggunakan jas, menggunakan dasi. Nah, ini menunjukkan mereka sangat serius dalam berpenampilan. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim karena ada perintahnya, ada dalil agamanya. Muslim, innallaha
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, yang berikutnya ini syarat pakaian muslimah. Ya memang dibandingkan dengan laki-laki, dibandingkan dengan muslimah lebih banyak ya aturannya lebih ketat ya. Yang pertama tentunya harus menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Nah, ini ya yang sering diabaikan ya, ketatnya itu ya. Kadang berkerudung ya, tapi ke bawahnya ketat ya, membentuk ya. Nah, ini dihindari ya, diusahakan tidak dilakukan ya. Usahakan longgar ya. Kemudian tidak menyerupai pria, tidak memakai parfum yang berlebihan ya, yang sampai menyengat seisi ruangan ya, sehingga orang bertanya-tanya ini wangi siapa? Ketika lewat banyak orang yang menanyakan, wah ini parfumnya. Nah itu jangan sampai berlebihan ya. Bukan dilarang boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian juga tidak menor ya, tidak menor atau ya berlebihan ya menggunakan pakaian ya. Jadi ya sesuai dengan sesuai dengan aturannya. Biasanya kan di perusahaan atau di lembaga-lembaga itu ada aturan berpakaian. Nah, ini harus dipatuhi ya sebagai bentuk kedisiplinan. Kemudian yang kedua, adab dalam pergaulan kerja. Ya, adab dalam pergaulan kerja. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk menuntaskan dulu ya. Nanti kita jeda sholat maghrib ya. Jeda sholat maghrib nanti. Tapi saya izin dulu untuk menyelesaikan dulu ini. Yang pertama, adab dalam pergaulan kerja. Nah, apa? Nah, ini nih ya yang sering terjadi ya di tempat pekerjaan. Nah, ini hati-hati ini kalau belum resmi, belum suami istri, jangan dilakukan dalam adab pergaulan seorang muslim. Tidak boleh kan berjabatan tangan seperti ini ya. Makruh. Memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, ini dihindari. Ya, saya cenderung sih haram ya, cenderung haram. Kemudian, nah ini menjaga pandangan. Bagi laki-laki ini, ya kadang sering terpana dengan penampilan wanita. Nah, hati-hati, harus ditahan ya pandangannya. Ghaddul basar. Kemudian, nah ini berbicara dengan baik dan wajar. Ya, berbicara dengan baik dan wajar. Ini surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Nah, tolong diperhatikan ini ketika kita berbicara, ketika laki-laki berbicara dengan wanita itu harus bicara dengan baik dan wajar. Kemudian, nah ini nih yang kadang sering dilakukan ya. Ya, sering dilakukan. Hati-hati tidak boleh berkhalwat ini. Harus ada pihak yang ketiga, ya. Dia harus diperhatikan betul-betul ini, ya. Karena yang ketiganya adalah syaitan, ya. Janganlah laki-laki dan perempuan berkhalwat berdua-duaan, karena yang ketiganya adalah syaitan. Kemudian dilarang berpenampilan berlebihan. Karena bisa dipecat ini ya, bisa dipecat. Ada 6 wanita yang dipecat karena terlalu cantik atau seksi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya ini ya, dipecat karena masalah ini ya. Saya tidak tahu apakah ini asli atau rekayasa ya. Kemudian, nah ini jebakan dan penyakit interaksi dunia kerja, hasad dan iri terhadap rekan. Nah ini dijauhi ya, dalilnya ada di sini. Kemudian saling bermusuhan, ya. Yang kedua, yang ketiga, berprasangka buruk, ya. Dalilnya ada di sini. Kemudian berlaku sombong dengan pencapaian, ya, dengan prestasi. Ini jelas ancamannya ya. Tidak akan pernah masuk ke surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat satu biji sawi sifat kesombongan. Yang kelima, mengadu domba. Ya, yang kelima mengadu domba. Nah itu ya, sebentar tidak lama ya, sedikit yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi ke depan ya. Baik, karena sudah azan maghrib, kita jeda dulu ya. Kita jeda, kita istirahat untuk melaksanakan sholat maghrib dan istirahat sebentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti ya, setelah kita sholat maghrib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.